Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen, Bapak. Bu Trianti, mohon maaf, mikrofon. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? Oke, sudah Pak Yadi, silakan. Observernya siapa Pak Yadi? Pak Rido sama Pak Setio ya? Pak Rido dengan Pak Setio ya. Oke. Silakan dimulai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik Pak Yadi. Baik, Pak. Sudah istirahat? Apakah sudah pada makan siang semua ini? Belum makan Pak. Belum, Mbak. Yang belum nanti bergabung ya, makan sama-sama. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Saya minta kepada Pak Taufik ya untuk memimpin doa pada pelajaran hari ini. Baik, teman-teman, sebelum pelajaran seni musik dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Taufik sudah memimpin doa pada siang hari ini. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai ragam lagu daerah Kalimantan Selatan khususnya. Sebelumnya kita sama-sama menyanyikan lagu nasional lebih dulu, Tanah Airku, ciptaan Ibu Sud, yang akan dipimpin oleh Tata ya. Saya Pak yang mimin Pak. Iya, saya iringi dengan keyboard ya. Nanti Nata suaranya ya. Boleh Pak. Siap Pak. Ayo siap, kita mulai sama-sama. 3. Pak dengar dulu Pak 4. nadanya Pak. Sana. Oke boleh. Oke siap Pak. Oke siap Pak. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Selama biar tidak hilang dari kalbu. Aku yang ku Yang kedua dipimpin oleh Rido. di sana rasa Baik, tepuk
tangan untuk kita semua. Oke. Saya akan memeriksa hadiran kita pada siang hari ini. Tri Adinata ada? Hadir, Pak. Sugio, Setio, Priyanti, yang terakhir Ya, Pak. Taufikur Pratama. Ada semua ya? Hadir. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu musik. Ada yang tidak suka musik di sini? Suka semua kayaknya, Pak. Suka Pak Guru. Suka semua. Suka semua, Pak. Apa kemarin apa itu musik? Yanti, apa itu musik Yanti? Musik apa ya, Pak ya? Musik itu kalau menurut pemahaman saya itu mungkin sekumpulan apa melodi ya, Pak ya? Pokoknya sesuatu yang bisa merubah Setio, apa itu musik suasana. Setio? Ya, Kalau menurut saya musik itu sekumpulan melodi, nada-nada Pak, semacam ekspresi intuisi dari dalam jiwa kita. Baik, terima kasih. Saprudin, apa itu musik Saprudin? Oh, Saprudin sedang ke WC ya? Baik, sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, silahkan scan barcode yang sudah terlihat di layar atau melalui link yang sudah saya kirim di grup masing-masing. Kerjakan untuk tes awal pada hari ini. Oke, sudah selesai ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari beberapa materi yang terkait dengan ragam musik. Di antaranya pengertian musik tradisi, alat musik tradisi Kalimantan Selatan, pengertian lagu tradisi, lagu daerah, dan musik modern. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu lagu daerah? Siapa yang bisa menjawab? Apa itu lagu daerah? lagu yang berkembang di suatu daerah tertentu. Bagus jawabannya, Wingit. Ada lagi yang bisa? Lagu yang diciptakan oleh masyarakat daerah dan diwariskan secara turun-temurun, Pak. Kalau alat musiknya bagaimana? Ada yang mengetahui? Terima kasih Taufik. Alat musik tradisional di daerahnya masing-masing ada yang mengetahui? Gamelan Pak Guru. Kalau saya orang Batak, Pak, pakai taganing, Pak. Wah, bagaimana itu cara mainkan Nata? Ini, Pak, perkusi, Pak. Pakai Oh, stick, perkusi. Pak. Ya. Kalau gamelan tadi kata Rido itu sepertinya alat musik ciri khas Indonesia itu ya. Oh iya Pak Guru. Kalau di Madura saronen, Pak, namanya, Pak. Oh, bagaimana cara mainkannya Taufik? Ditiup, Pak. Oh, alat musik tiup ya. Baik, kita lanjut ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran hari ini, kita yang pasti harus mengetahui dulu apa itu ciri-ciri lagu daerah, kemudian fungsi lagu daerah itu sendiri. Dan nantinya kalian akan mulai menganalisis bagaimana cara menyanyikan lagu, khususnya lagu Kalimantan Selatan. Apakah peserta didik sekalian ini mengetahui lagu Kalimantan Selatan itu apa aja? Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak itu ya, Pak? Oh iya Pak, benar sekali Nata. Di... Ada lagi yang mengetahui lagu Kalimantan Selatan? Karena Cik-cik periuk bukan Pak Guru. Oh bukan itu. Kalau kita orang Kalimantan Selatan, sungguh terlalu kalau kita tidak mengetahui lagu daerah sendiri ya. Kalau ini Pak, Kota Baru gunungnya Mbak Mega. Nah itu masuk Kalimantan Selatan itu. Wah Nata luar biasa ini. Pengetahuan musiknya sangat luas ini. Oke. Nanti kalian akan mempresentasikan ciri-ciri lagu daerah dan fungsi lagu daerah itu sendiri ya. Sebelumnya ada pepatah mengatakan
orang sukses itu tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang sukses adalah orang gigih dan pantang menyerah. Jadi bagi kalian yang tidak mengetahui lagu-lagu daerah, jangan takut dan jangan ragu untuk belajar dan kita sama-sama mengidentifikasinya. Tadi kalian sudah berangkat dari rumah jauh-jauh, lalu berangkat ke sekolah, tujuannya mencari ilmu. Insya Allah nanti akan dibayar surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ada yang mengetahui ini alat musik apa? Gitar dan sampek, Pak. Gitar. Masih salah satu, Setio. Ada yang bisa? Gitarnya benar. Itu mandolin, Pak Guru. Masih kurang tepat, Rido. Ini alat musik Kalimantan Selatan namanya panting. Alat musiknya hampir sama dengan gitar, cuma senarnya tidak 6 seperti gitar. Dia cuma ada 4 ya. Bedanya sama sampai apa, Pak Guru? Kalau sampai itu punya Kalimantan Timur, Pak. Sampai itu punya Kalimantan Timur, itu bukan sebenarnya bukan sampai, itu sape Pak namanya. Sape. Sape bukan sampai ya. Bedanya di gitar dengan panting itu di senarnya, kalau panting sama seperti senar gitar yang ditali di senar 3, 4, 5, 6 ya yang dimainkan. Cuma bedanya tidak ada fretnya. Yang pertama pengertian musik tradisi. Nah tadi kita sudah sama-sama menyanyikan lagu-lagu daerah dan alat-alat musik daerah. Nah itu salah satu ciri-ciri dari musik tradisi itu sendiri. Di mana musik tradisi itu salah satu cirinya adalah syair lagunya berbahasa daerah, kemudian bersifat eksklusif, yang jelas melibatkan alat musik daerah, pemain tidak terspesialisasi, tidak memiliki notasi, dan dipelajari secara lisan. Ada yang ditanyakan sampai sini, anak-anak? Kira-kira sudah mengenali semua ciri musik tradisi? Sudah, Pak. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang ada lagi yang namanya lagu tradisi. Nah, kemarin kita sudah sama-sama mengenali apa itu tari, kemudian tari ada juga yang diiringi dengan musik dan lagu-lagu daerah. Lagu daerah juga bisa digunakan untuk sebagai musik pengiring tarian atau upacara adat ya. Selain untuk media hiburan dan komunikasi. Nah, sekarang musik modern. Apa itu musik modern, anak-anak? Di awal tadi kita ada melihat 2 gambar alat musik, yaitu gitar dan panting. Yang mana alat musik modern itu, anak-anak? Yang gitar, Pak Guru. Oh, benar sekali, Rido. Kenapa jadi itu disebut musik modern? Karena nggak asli Indonesia, Pak Guru. Boleh. Ada lagi pendapat lain? Karena nadanya beda sama yang di tradisional, Pak Guru. Betul sekali, Rido. Nah, salah satunya ciri khas musik modern itu dia berbahasa nasional ya, yang tidak bersifat khususan. Artinya bisa dicerna oleh semua pendengarnya. Nah, sekarang kita berbagi kelompok. Kalian mulai mengamati apa video yang ada di LKPD. Ini mohon maaf sinyalnya agak kurang jelas. Nanti saya kirim linknya di grup. Pertama saya bagi kelompok atas nama kelompok babun. Yang kedua kelompok panting. Yang ketiga kelompok biola. Yang ketiga kelompok agung.
yang kelima kelompok tambori. Tugasnya adalah bentar. Sekarang coba kita amati sama-sama video yang ada di layar ini. Lanjut aja, langsung dilanjut aja Pak Edi. Nanti kelompok pertama Rido, kemudian Setio, kemudian Gio. Lalu kelompok kedua Yanti dengan Putri Yanti dengan siapa ya tadi? Suci, kemudian Taufik dengan Nata di kelompok biola, kemudian sisanya di kelompok Agung dan Tambori. Nanti kalian mengamati apa yang ada di LKPD 2 tersebut, kemudian membedakan bentuk-bentuk penyajian musik-musik yang sudah disediakan dari link tersebut. Sebentar Pak, saya mau contohkan satu video ini Pak. Sepertinya bisa ini. YouTube ya. Video musik tersebut. Pisangku belum masak, masak sawi di burung bari-bari, masak sawi di burung bari-bari. Pok nangga lepo, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan, bengkok dimakan api, apinya cangkurupan. Nang mana bagus tutung, dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung, dikit tipi dawang. Nang mana batis kutung.
ada pencerahan dari kedua video tersebut? Sekarang silakan masing-masing kelompok mulai mengklasifikasikan dari dua video tersebut, diamati dan dianalisis mana yang menggunakan alat musik tradisi dan alat musik modern. Silakan dikerjakan 2 menit ya. Gimana, sudah selesai, Gio? Ya. Yang video pertama itu mengarah ke musik modern, yang kedua ke tradisi. Terima kasih jawabannya. Bagus sekali jawabannya, Gio. Ya. Suci, bagaimana pengamatannya? Gimana, Pak Yati? Suci, bagaimana hasil pengamatannya? Ya, halo Pak. Apa bedanya dari video pertama dengan video kedua tadi mengenai alat musiknya? Dari alat musiknya beda ya Pak, karena yang pertama itu dia memakai musik modern, yang baru yang kedua tradisi. Iya ya Pak, begitu ya Pak. Apakah saya salah? Bisa disebutkan kira-kira alat musik tradisinya tadi apa? Yang mana ya Pak? Saya tidak terlalu perhatikan tadi Pak. Agak apa jaringan tidak bagus. Oh iya, tidak apa-apa karena memang jaringan kita kurang mendukung hari ini. Bagaimana Nata? Hasil dari video 1 dan kedua tadi? Iya Pak, jadi video 1 itu Pak, dia penggabungan antara musik modern sama musik tradisional Pak. Kalau yang pertama tadi lebih kebanyak pakai EDM kayaknya ya Pak, kayak seperti ini Pak, yang Alfi itu Pak. Jadi ada elektromusik itu Pak. Pak. Kalau yang video kedua Pak, itu tradisional Pak. Ya, ada pakai juga, ada juga gongnya, ada juga pantingnya. Dia pakai biola Pak. Nah, itu Pak. Jadi ada penggabungan antara modern dan tradisionalnya Pak. Baik, bagus sekali pengamatannya Nata. Ada lagi kelompok lain yang mau menyampaikan pendapatnya? Wingit, bagaimana Wingit? Baik, karena jadi hasil pengamatan saya yang pertama dengan itu, kalau untuk apa ya, lebih ke sesuai dengan perkembangan zaman, bagaimana minat anak-anak muda sekarang, begitu Pak. Jadi kita itu nggak bosen dengerin lagu daerah, hanya ya monoton gitu, bisa digubah dengan alat musik yang apa, dengan alat musik modern gitu. Terima kasih kelompok Suci sudah mempresentasikannya. Nah, sekarang kita sama-sama merefleksikan. Kira-kira dari pelajaran tadi sudah mengertikah ciri-ciri lagu daerah dan fungsi lagu daerah? Apakah menyenangkan menyelidiki atau mengidentifikasi lagu daerah dan lagu modern seperti tadi? Sudah Pak, sudah mengerti Pak. Sudah Pak Guru. Sudah Pak. Kira-kira kesulitan apa yang kalian alami ketika membedakan alat musik tradisi dengan alat musik modern tadi? Tidak tahu namanya Pak, alat musiknya. Iya, dari mana gitu Pak Guru?
Kalau video yang pertama tadi itu kan kombinasi antara alat musik tradisi dengan modern. Yang kedua tadi itu full alat musik tradisi Kalimantan Selatan. Nah, yang seperti gitar itu namanya alat musiknya panting. Kemudian digabung dengan babun. Itu gendang itu kalau di sini nyebutnya babun. Kalau gong itu agung. Kemudian ada biolanya tadi ya. Kira-kira apa manfaatnya kita mempelajari pelajaran hari ini? Apa manfaatnya yang kalian dapat setelah mempelajari pelajaran kita hari ini? Iya Pak, dapat melihat berbagai macam tradisi yang ada di Indonesia Pak, terutama tentang alat musiknya Pak. Jadi kami tahu kalau di sana itu ternyata ada alat musik petik yang namanya panting Pak. Terima kasih Nata. Ya, kita patut berbangga sebagai orang Indonesia karena Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan kekayaan yang tidak terhingga dibanding dengan negara lain. Jadi kesimpulan pada pelajaran hari ini, alat musik tradisi itu tidak mesti harus dibawakan secara tradisi, tetapi juga bisa dibawakan secara modern dan dikombinasikan dengan alat musik yang sama-sama modern. Kira-kira lebih berminat yang mana anak-anak sekalian? Lebih berminat melihat yang full tradisi atau yang modern? Dua-dua Pak. Di mix Pak, mungkin Pak. Nah, karena Dua-duanya Pak. perkembangan zaman, akhirnya kita sama-sama lebih menyukai yang kombinasi ya alat musik tradisi dengan alat musik modern. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, kita sama-sama mempelajari salah satu lagu daerah, kemudian kita nyanyikan dan kita mainkan bersama alat musik yang kalian miliki. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Yati kasih contoh dulu. Pak Yati demo dulu Pak Guru, demo dulu nyanyi lagu daerah. Maaf, ini kita membahas musiknya Bu. Saya menyampaikan pengetahuannya Bu. Oh gitu, oh ya, maaf ya Pak ya. Nanti yang kedua baru praktek. Jadi saya sampaikan bahwa pelajaran akan datang, nanti kita akan sama-sama memainkan dan menyanyikan lagu daerah menggunakan alat musik yang sudah dimiliki. Baik, ada lagi pertanyaan dari materi hari ini? Sudah paham Pak? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Untuk menutup pelajaran hari ini, saya minta Setio untuk memimpin berdoa. Oke, teman-teman, sebelum kita menyelesaikan kegiatan belajar hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Setio sudah memimpin doa. Tetap semangat dan kita tetap harus melestarikan budaya kita sebagai berbangga atas sebagai orang Indonesia. Terima kasih, pelajaran hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yadi. Wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yadi sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya hari ini. Kita langsung saja kepada observernya untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi temuan di dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan Pak Yadi. Saya persilakan. Pamong kami, Pamong. Monggo, siapa dulu? Pak Setio mungkin duluan. Oke, Pak. Baik, terima kasih waktunya Pak Yusri, Pak Yadi, dan teman-teman lainnya. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran Pak Yadi dengan tayangan slide yang begitu full color, yang membuat anak itu tertarik untuk melihatnya. Saya sangat suka tadi tampilan-tampilan slide-nya. Tapi mungkin saya masih kurang anuk dengan skenario pembelajaran yang ada di dalam tadi, Pak.
Mungkin. Ya, Pak. Tadi kan Pak Yadi membuat kelompok, tapi Pak Yadi di situ tidak mempersilahkan secara khusus untuk mempresentasikan hasil dari apa yang kita kerjakan. Jadi di situ Pak Yadi masih melempar pertanyaan yang mungkin bagi Pak Yadi itu presentasi atau gimana tadi yang saya tangkap gitu. Maksudnya lebih baik kan beri waktu, itu kan masuk skenario juga ya Pak. Skenario Ya, untuk nanti bisa presentasi gitu Pak Yadi. Iya, Pak. Dengan Alfa ditunggu ibunya di depan ruang guru. Terima kasih. Oke, mohon maaf iklan sebentar tadi. Ya paling itu Pak Yadi, tapi sudah baik. Tapi sih saya suka sama slide-nya tadi, mungkin untuk skenario aja sih pembelajaran di dalam kelas, terutama di dalam peer teaching ini tadi. Terima kasih Pak Yadi. Baik, terima kasih masukannya Pak Setio. Ya. Lanjut Pak Rido. Ya, terima kasih Pak Setio dan Pak Yadi. Mungkin tambah sedikit ya. Tadi sudah bagus ada penggunaan media yaitu PowerPoint dan juga ada materi YouTube-nya. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan Pak Yadi ya, mungkin tadi kan di awal menanyakan video ya Pak Yadi ya. Mungkin ya, itu Pak. bisa ditambahkan dengan ini Pak, semacam mengaitkan sedikit kepada materi yang akan diajarkan kepada anak-anak itu Pak. Misalkan setelah video ini kita akan menuju materi apa gitu misalkan seperti itu. Terus yang kedua mungkin ini Pak Yadi ada beberapa bagian-bagian PowerPoint yang mungkin bisa langsung ke anak-anak Pak. Jadi tidak semua dislide-kan di situ, mungkin seperti itu Pak Yadi. Jadi misalkan tadi ada penutupnya apa tadi kan, mungkin langsung aja ke anak-anak. Jadi tanpa dituliskan di PowerPoint-nya seperti itu Pak Yadi. Iya Pak, tadi sengaja saya tulis, takut kelupaan. Mungkin itu Pak Yadi dan Pak Yusri, terima kasih masukan. Terima kasih Pak Rido. Iya Pak Yadi. Baik, terima kasih Pak Rido dan Pak Setio atas masukan dan mungkin menjadi temuan di dalam kegiatan pembelajaran dilakukan oleh Pak Yadi. Saya rasa sudah disampaikan teman-teman Pak Yadi ya. Jadi apa yang Pak Yadi lakukan tadi, ya mungkin karena tadi begitu videonya tidak bisa ditampilkan, akhirnya jadi blank. Iya Pak. Apa yang menjadi skenario pembelajaran itu akhirnya bablas semuanya, hilang seketika, sehingga kegiatan diskusi di dalam kelompoknya, kegiatan presentasi yang dilakukan oleh kelompok, saling menanggapi antara kelompok satu dan kelompok lainnya, itu tidak muncul Pak Yadi. Akhirnya tadi lebih ke arah bertanya kepada peserta didik, kemudian peserta didiknya merespon apa yang menjadi permasalahan yang Pak Yadi sampaikan ke peserta didiknya. Jadi itu mungkin blank saja Pak Yadi ya. Kalau di dalam sintak yang Pak Yadi lakukan di EPP-nya sudah sangat memunculkan berkaitan dengan PJBL-nya. Kemudian mungkin yang video tadi Pak Yadi, itu video dengan ya, antara yang Pak Yadi mau tampilkan dengan yang di YouTube itu sama Pak? Atau berbeda? Sebenarnya yang penting tadi itu di awal Pak. Cuma tadi karena nggak bisa masuk, saya masukin di LKPD Pak. Di LKPD itu nanti anak-anak saya minta untuk mengamati satu lagu, cuma ada 4 genre Pak. Jadi satu lagu Banjar dengan 4 genre, dan di LKPD-nya itu sudah terlampir Pak link untuk menonton videonya Pak. Tadi peserta didiknya pada pakai barcode tadi Pak ya, LKPD-nya ya? Masih termute Pak Yadi? Iya Pak, pakai barcode sama nanti kalau ada gangguan di barcode-nya, linknya saya kirim ke grup kelas mungkin Pak. Enggak, tadi pada saat yang terjadi di peer teaching, muridnya Pak Yadi, teman-teman yang ada dalam sini, pada scan barcode-nya tidak? Yang digunakan dalam LKPD, yang digunakan di dalam diskusi kan tadi Pak? Iya Pak, saya nggak bisa tadi Pak. Oh tidak bisa diakses. Oke. Ya itulah. Awal tadi bisa Pak. Menjadi kelemahan teknologi. Yang pretest tapi bisa, ada yang Pak Yadi gunakan antisipasi kalau barcode-nya error. Mungkin secara manual, mungkin ada print out-nya. Mungkin lewat print out nanti Pak. Ya, maksudnya itu.
Jadi misalkan kalau kayak tadi nih, karena kita lewat daring, mungkin Pak Yadi dimuat di dalam Canva yang Pak Yadi sudah buat tadi untuk LKPD-nya. Jadi nanti di dalam berdiskusi teman-teman tinggal mencatat apa-apa yang mau diselidiki dari video yang Pak Yadi tampilkan tadi. Seperti itu. Jadi memang di dalam merancang itu kita harus sudah mengantisipasi mana nih yang kemungkinan nanti akan terjadi masalah di dalam kegiatan pembelajaran. Karena memang kelemahan IT itu Pak. Kita sudah siapkan secara matang, sudah bagus. Ternyata begitu di actionnya semuanya error. Iya Pak. Ya itu yang memang kita harus antisipasi karena memang itu kelemahan daripada teknologi. Seperti itu. Baik. Mungkin itu sih Pak Yadi, secara sintak sudah oke, tapi ya mungkin itu tadi karena videonya tidak bisa tampil akhirnya jadi blank, akhirnya pembelajarannya menjadi tidak ini. Ada evaluasi akhir pembelajaran nggak Pak Yadi tadi? Di LKPD 2 Pak. Ada Pak. Ada Pak. Itu dalam bentuk Menjawab soal pilihan pertanyaan ganda atau esai. Esai aja Pak. Esai Pak ya. Iya Pak. Oke, jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran yang real di PPL nanti itu harapannya kalau terutama untuk pengetahuan itu kalau bisa terlihat kegiatan evaluasi pembelajarannya. Ya, seperti itu. Mungkin itu Pak Yadi dari saya. Kemudian